这青山小镇可是来往魔兽山脉的唯一途径，此地鱼龙混杂。Halo semua pecinta BTTH, di video ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Xiaoyan telah tiba di kota Horizon City. Namun ketika Xiaoyan akan menggunakan wormhole, yaitu alat transportasi cepat, untuk ke dataran tengah, dikatakan sedang ada masalah membuat Xiaoyan berkata kepada Jian dan dokter peri kecil, untuk melihat sebenarnya apa masalah yang terjadi. Menyadari hal itu Xiaoyan berpikir sepertinya besok mereka harus benar-benar melihat permasalahan wormhole di pusat kota. Singkat cerita keesokan paginya mereka pun pergi menuju ke pusat kota. Xiaoyan berkata ada desa-desus bahwa leluhur klan Luo mengundang pembantu untuk memperbaiki wormhole. Karena itu mereka bisa pergi dan melihat apa yang terjadi di sana. Mereka akan memutuskan apakah akan membantu atau tidak tergantung pada situasi yang ada di sana. Mendengar perkataan itu dokter peri kecil pun mengangguk. Diikuti dengan yang lain dan mereka pun lanjut berjalan. Tidak lama dari situ ada keributan di ujung jalan membuat semua orang segera menyingkir. Terlihat seorang wanita berpakaian merah menaiki kuda dengan sangat arogan. Si wanita berteriak bahwa anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan dari tuannya. Ekspresi si wanita seketika berubah setelah menyadari beberapa sosok di depannya yang tidak bergerak. Xiaoyan yang awalnya akan menghindar mengungkapkan ekspresi dingin saat mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh si wanita yang sangat tidak sopan. Xiaoyan paling tidak menyukai wanita arogan yang seperti itu. Menyadari hal itu si wanita pun segera berteriak bahwa pria yang menghalangi mencari kematian. Dan segera si wanita yang sangat marah jalan dihalangi dia mengayunkan cambuk kepada Xiaoyan. Xiaoyan masih terlihat tenang. Seketika tangan Xiaoyan yang bergerak menangkap cambuk membuat si wanita pun terlempar dan terjatuh ke tanah. Si wanita pun segera berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar berani menyerang wanita tersebut. Xiaoyan segera berkata bahwa ia hanya memberi pelajaran kepada wanita arogan yang bertindak sesuka hatinya. Tak lama si wanita pun segera berteriak meminta bantuan kepada dua orang pria yang ia sebut Paman Hua dan Paman Lui. Seketika dua sosok tua melesat dari langit dan turun menghampiri Xiaoyan. Kedua sosok yang muncul di hadapan Xiaoyan masing-masing memiliki rambut abu-abu dan putih. Dengan melihat aura keduanya tampaknya kekuatan mereka berada di sekitar bintang 5 atau 6 Do Huang. Dan dapat dikatakan cukup kuat. Setelah itu salah seorang pria berkata bahwa nona muda klan mereka memang sedikit nakal. Bagaimanapun dia adalah seorang gadis dan bukan hak bagi Xiaoyan yang untuk memperlakukannya seperti itu. Dengan penglihatannya secara alami si pria pun dapat merasakan aurat pemuda berjubah hitam di depan mereka sedikit berbeda dengannya. Setelah mendengar hal itu Xiaoyan segera membalas bahwa itulah alasannya mengapa si wanita masih dapat hidup. Ekspresi kedua lelaki tua itu pun sedikit berubah dalam menghadapi kata-kata yang dilontarkan Xiaoyan, yang menyembunyikan rasa dingin sementara itu. Di sisi lain si wanita berkata bahwa dengan memukul dirinya maka kakeknya tidak akan melepaskan si pria berjubah hitam. Si wanita pun lanjut meminta si pria berjubah hitam untuk meminta maaf dan berlutut di depan kakinya. Namun tak lama dari perkataannya terjatuh tiba-tiba sosok putih melintas dan menamparkan wajahnya hingga mengakibatkan mulutnya mengeluarkan seutas benang darah. Menyadari hal itu kedua lelaki tua pun tercengang kemudian segera mengeluarkan teriakan marah dan tubuh mereka bergerak ke arah dokter peri kecil. Namun ketika kedua orang tua itu baru saja bergerak suara guntur yang samar-samar muncul dan segera sosok hitam berada tepat di hadapan Xiaoyan dengan segera kedua pria tua mengeluarkan tinjunya ke arah Xiaoyan energi liar yang mengejutkan segera meletus menyebabkan ekspresi keduanya pun berubah benturan tak dapat dihindarkan membuat mereka berdua akhirnya terpental. Seketika semua orang tercengang melihat kedua lelaki tua dengan reputasi yang sangat kuat di Horizon City dengan cepat mundur ke belakang. Sementara itu pemuda berjubah hitam tampak seperti batu dan tidak bergerak setelah benturan tersebut. Kedua lelaki tua itu pun tidak berani melakukan pergerakan yang tidak wajar setelah terhalang oleh kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan. Mereka pun berpikir bahwa pemuda di hadapannya mungkin tampak terlihat sangat muda tapi memiliki kekuatan yang sangat kuat. Serangan sebelumnya adalah sesuatu yang hampir tidak bisa ditunjukkan oleh siapapun di dalam klan mereka. Tak lama setelah itu si pria pun berkata bahwa mereka adalah anggota dari klan Luo. Wanita yang menyinggung Xiaoyan sebelumnya adalah nona muda dari klan Luo. Pria tua berambut abu-abu pun segera menghela napas kemudian memberikan hormat tangan dan memohon agar pemuda berjubah hitam melupakan permasalahan yang terjadi saat ini. Mendengar hal itu Xiaoyan agak sedikit terkejut kemudian di sisi lain si wanita berbaju merah pun segera berteriak. Si wanita mengungkapkan kemarahannya kemudian mengeluarkan piringan giok dan mematahkannya di hadapan semua orang.
Si wanita segera berkata karena mereka berani menyerangnya maka kakeknya tidak akan membiarkan mereka pergi. Tak lama setelah itu cahaya berwarna abu-abu melesat dari pusat kota dan berhenti di atas mereka semua. Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dan menyapu ke segala arah. Tak lama terdengar suara yang berkata bahwa tindakan mereka benar-benar meremehkan klan Luo miliknya. Banyak tatapan dari orang-orang yang berada di jalan segera muncul ketika mereka mendengar suara yang bersumber dari langit. Xiaoyan samar-samar dapat mendengar pembicaraan dari orang-orang tersebut yang berkata bahwa itu adalah leluhur dari klan Luo. Sungguh tak terduga leluhur dari klan Luo benar-benar datang untuk membela cucunya yang bernama Luo Xiao. Sementara itu di sisi lain pria berambut abu-abu dan putih menjadi terkejut ketika mereka melihat orang yang datang dan buru-buru memberi hormat. Mereka tidak menduga ketua klan akan turun tangan, datang ke pusat kota untuk melihat cucunya yang telah dihajar seseorang. Seorang lelaki tua berjubah biru berdiri di langit yang kosong. Ia pun segera mengangguk kepada kedua pria tua yang baru saja memberi hormat kepadanya. Tatapan sosok tersebut pun segera beralih ke seorang wanita berpakaian merah. Dia merasa sedikit lega melihat cucunya dalam kondisi yang baik-baik saja, meskipun ada kep tangan merah di pipinya. Sosok tersebut pun segera menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan berkata sepertinya mereka adalah orang yang asing dan baru berada di Horizon City. Tidak lama setelah itu si wanita berbaju merah pun segera berkata bahwa mereka telah menindas cucu perempuannya. Si wanita segera meminta untuk membalaskan dendam kepada kelompok Xiaoyan. Tidak lama setelah itu lebih dari 10 sosok muncul di atas gedung-gedung di kedua sisi jalan. Semua orang ini dengan hormat menyapa lelaki tua berjubah biru saat mereka mengungkapkan diri. Setelah itu mereka melihat situasi di sana dan segera menyadari apa yang telah terjadi. Cerita berpindah kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun menyadari sekarang situasinya sudah tidak terkendali. Awalnya dia pun tidak ingin untuk menyinggung praktisi manapun yang ada di kota ini. Namun apa daya bubur telah menjadi nasi. Xiaoyan mau tidak mau, dia akan meladeni para bocah epik ini. Xiaoyan langsung mengeluarkan aura dinginnya yang menyebar ke semua area. Di tempat ini masalah hari ini awalnya adalah hal kecil yang tidak penting bagi Xiaoyan, namun sepertinya pihak lain ingin membuat permasalahan menjadi besar. Terlebih mereka telah berulang kali menantang kesabaran Xiaoyan di hadapan semua orang. Meskipun leluhur mereka memiliki kekuatan di bintang 5 dojong, namun secara alami tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Xiaoyan. Tidak perlu melibatkan dokter peri kecil untuk melawan pria tua tersebut. Bahkan cincin penyimpanan Xiaoyan juga memiliki boneka setan bumi yang dapat bersaing dengan dojong bintang 6 sekalipun. Sementara itu dokter peri kecil segera maju selangkah dengan aura kuat yang keluar dari tubuhnya. Seketika para ahli dari klan Luo pun terkejut setelah menyadari bahwa sosok wanita tersebut merupakan seorang elit di tingkat dojong. Hal itu dikarenakan hal ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat elit muda di tingkat dojong. Pada saat ini wajah wanita muda yang berpakaian merah itu sedikit memucat. Dari kegemparan di sekitarnya si wanita dapat menyadari situasi apa yang ia hadapi. Bahkan dengan kekuatan klan Luo mereka tidak dapat dengan mudah menyinggung seorang ahli di tingkat dojong. Sementara itu di sisi lain ekspresi leluhur dari Luo benar-benar berubah secara drastis. Ia jelas merasakan bahwa kekuatan wanita di hadapannya tidak sedikit lemah dari dirinya. Bahkan ada rasa dingin yang aneh dan gelap di dalam aura si wanita. Jika mereka bertukar pukulan kemungkinan ia tidak akan memiliki peluang kemenangan yang tinggi. Si pria pun bertanya-tanya sejak kapan ahli seperti itu muncul di Horizon City. Tampaknya Xiao Yao benar-benar menjadi semakin berlebihan terhadap permasalahan. Sepertinya ia harus segera mendisiplinkan sikap dari wanita berbaju merah yang menjadi cucunya tersebut. Tatapan leluhur klan Luo Cheng seketika menatap wanita muda berpakaian merah lalu beralih ke kelompok Xiaoyan. Si pria pun segera berkata dengan nada yang lembut bahwa permasalahan hari ini murni disebabkan oleh Xiao Yao. Oleh karena itu pria yang bernama Luo Cheng akan meminta maaf atas semua kejadian yang telah terjadi. Sementara itu di sisi lain Jian yang memang tidak menyukai si wanita berbaju merah sedari awal pun segera maju mengungkapkan ketidaksukaannya. Menyadari hal itu Luo Cheng pun semakin terkejut melihat seorang gadis kecil yang memiliki kekuatan di tingkat Do Huang. Luo Cheng samar-samar dapat merasakan bahwa gadis kecil dulu Do Huang ini tampaknya lebih menakutkan dibanding dengan gadis berbaju putih. Luo Cheng jelas menyadari kesulitan untuk mencapai tahap Do Huang di usia yang begitu muda hanya dengan mengandalkan bakat saja. Setelah itu mereka seharusnya memiliki praktisi yang sangat kuat yang mendukung mereka di belakangnya. Setelah itu Luo Cheng pun segera meminta maaf kemudian memerintahkan para ahli untuk membawa pergi Xiao Yao.
Menanggapi tindakan tersebut, Xiao Yan yang masih bersikap tenang pun segera memutuskan untuk pergi dari sana. Melihat kepergian Xiao Yan, Luo Cheng segera menyadari bahwa Xiao Yan adalah seorang pemimpin dari kelompok mereka. Setelah itu secara tiba-tiba tubuh Luo Cheng menghilang dan berada tepat di hadapan Xiao Yan. Luo Cheng segera bertanya bolehkah ia meminta mereka untuk tinggal sejenak. Menanggapi hal itu Xiao Yan segera bertanya apakah ada permasalahan lain yang harus ia selesaikan. Luo Cheng kembali tersenyum kemudian kembali bertanya apakah tujuan mereka ke Horizon City untuk wormhole. Xiao Yan samar-samar menyadari pertanyaan dari Luo Cheng kemudian lanjut berbicara segera berkata bahwa sepertinya tertua Luo Cheng datang ke sini untuk meminta bantuan mereka. Luo Cheng pun tersenyum kemudian berkata bahwa sangat menyenangkan ketika berbicara dengan orang yang mudah mengerti. Sekarang Luo Cheng tanpa basa-basi mengatakan bahwa wormhole sekarang rusak parah, dan sangat sulit untuk diperbaiki oleh seorang diri. Oleh karena itu ia tidak mampu untuk memperbaikinya seorang diri segera. Dia melirik ke arah dokter peri kecil kemudian berkata bahwa ia membutuhkan bantuan dari wanita muda ini. Menanggapi hal itu dokter peri kecil hanya terdiam kemudian melirik ke arah Xiao Yan. Menyadari hal itu Xiao Yan segera berkata bahwa ada harga yang harus dibayar oleh ketua Luo Cheng. Seketika dengan permintaan langsung dari Xiao Yan, ia tersenyum pahit kemudian berkata jika wormhole telah diperbaiki maka mereka semua dapat memasukinya. Jika tidak maka mereka tidak akan menemukan wormhole kedua dalam radius 1000 km dari tempat ini. Xiao Yan menggelengkan kepala kemudian terdiam teringat permasalahan yang baru saja mereka hadapi. Samar-samar Luo Cheng tampaknya menyadari apa yang ada di dalam pikiran Xiao Yan. Setelah agak lama Luo Cheng pun segera berkata mengapa mereka tidak melakukan kesepakatan. Luo Cheng lanjut berkata bahwa klan Luo sangat terkenal dengan perdagangan monster core. Jika nona muda ini benar-benar dapat membantu mereka memperbaiki wormhole, maka ia akan memberikannya peringkat 7 monster core. Selain itu mereka dapat memilih monster core afinitas apapun selagi klan Luo memilikinya. Seketika Xiao Yan tertarik dengan kesepakatan yang dibuat oleh Luo Cheng. Xiao Yan pun segera bertanya apakah mereka memiliki inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit. Luo Cheng seketika terkejut kemudian merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa binatang ajaib semacam ini adalah binatang unik dari zaman kuno. Sangat sulit untuk mendapatkan monster core dari jenis binatang tersebut. Sungguh sangat disayangkan klan Luo tidak memilikinya. Benar-benar tidak memiliki monster core peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Mendengar hal itu meskipun Xiao Yan tidak memiliki banyak harapan, namun kekecewaan masih melintas di hatinya. Tidak lama setelah itu Luo Cheng berkata bahwa mereka memang tidak memiliki inti monster tingkat 7. Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Namun mereka masih memiliki peringkat 6 dari jenis tersebut. Dan apakah hal itu dapat berlaku sebagai pertukaran? Kekecewaan seketika memudar di hati Xiao Yan setelah perkataan dari Luo Cheng terjatuh dan membuat ia merasa sedikit senang. Xiao Yan merasa cukup terkejut karena klan Luo perlu benar-benar mampu mengeluarkan kalajengking naga racun langit sebagai pertukaran. Meskipun peringkat inti monster ini satu tingkat lebih rendah dari yang dibutuhkan, namun hal itu pasti sangat berguna bagi Xiao Yan. Setelah itu tatapan Xiao Yan pun bertukar pandangan dengan dokter peri kecil yang sedikit mengangguk, dan berkata meskipun belum mencapai persyaratan yang mereka butuhkan, namun mereka akan menerimanya. Mendengar hal itu Luo Cheng pun menghela nafas lega ketika menyadari bahwa ia akan segera mendapatkan bantuan untuk memperbaiki wormhole. Singkat cerita mereka pun sampai di sebuah aula besar dan Xiao Yan melihat lubang hitam yang sangat besar. Xiao Yan bertanya-tanya apakah ini yang disebut dengan wormhole. Lubang hitam gelap berputar secara perlahan dengan gelombang kekuatan spasial yang mengejutkan. Mereka pun diajak naik ke platform batu di mana sudah ada 2 orang ahli yang berada di sana. Luo Cheng segera memperkenalkan keduanya yang bernama Ol Han dan Ol Si. Luo Cheng berkata bahwa mereka juga merupakan sosok yang cukup terkenal dalam radius 1000 km dari Horizon City. Mereka juga diundang oleh Luo Cheng untuk membantu memperbaiki wormhole. Xiao Yan samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan keduanya berada di bintang 2 dojong. Setelah itu Luo Cheng pun memperkenalkan kelompok Xiao Yan kepada kedua orang tua tersebut, dan berkata bahwa mereka juga akan membantu untuk memperbaiki wormhole. Seketika mereka pun terkejut menyadari pemuda dan pemudi di hadapannya akan turun untuk membantu. Kemudian salah seorang berkata apakah ketua Luo benar-benar meyakini mereka akan mampu untuk membantunya. Menanggapi kesombongan mereka Zian yang tak tahan pun segera berbicara. Zian berkata bahwa 2 orang yang hanya bertahan pada tahap awal dojong berani bersikap sombong di hadapan mereka. Seketika kedua lelaki tua itu pun mengurutkan kening setelah perkataan Zian terdengar di telinga mereka.
Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan benar-benar terlalu malas untuk menanggapi kedua pria tua tersebut kemudian melirik ke arah dokter peri kecil. Xiaoyan meminta dokter peri kecil untuk melihat dan mengecek permasalahan apa yang terjadi pada wormhole. Dokter peri kecil pun mengangguk kemudian segera melangkah dan aura kuat segera melonjak ke segala arah. Menyadari hal itu kedua pria tua yang baru saja sombong pun seketika tercengang setelah menyadari bahwa sosok wanita muda di hadapannya merupakan elit di tingkat dojong. Seketika keduanya pun merasa sangat malu setelah menyadari bahwa kekuatan dari dokter peri kecil sebanding dengan ketua Luo Cheng. Sementara itu tatapan Xiaoyan melirik tajam ke arah wormhole besar di hadapannya. Tanpa sadar Xiaoyan menggosok cincin putih dan berpikir bahwa jika Tian Huo Zunxi terjaga sepertinya tidak akan menjadi masalah baginya untuk memperbaiki wormhole sendirian. Tak lama dokter peri kecil dan dua ahli lainnya duduk bersila di luar wormhole sementara Luo Cheng berdiri di titik di mana wormhole dan platform batu melakukan kontak dengan ekspresi serius. Setelah itu Luo Cheng kembali meminta tolong kepada para ahli yang membantunya kemudian mereka pun bersiap untuk memperbaiki